Puji Tuhan, selamat sore ibu-ibu. Kayaknya ada yang lain ya sore hari ini. Yang jelas mimbarnya Toto di atas gitu kan. Biasanya kan di bawah situ. Terus dan hari ini kebanyakan pakai merah gitu kan. Jadi saya tahu bahwa ibu-ibu menyambut Natal dengan sukacita sebab seringkali Natal itu identik dengan warna merah. Saya juga nggak ngerti dari mana ceritanya, tapi selalu ada merah. Hiasan Natal merah gitu kan. Jadi saya percaya kita semua bersyukur dan saya bersyukur kepada Tuhan sore ini nggak ada hujan. Jadi makanya yang datang bisa banyak. Itu Tuhan itu baik loh. Saya sampai Tuhan kalau bisa jangan hujan ya. Soalnya ibu-ibu itu paling takut sama air hujan saya tahu. Termasuk saya, termasuk Ibu Sila juga. Nah, hujan itu terus pusing kan. Tapi Tuhan baik karena itu mari kita mau bersukacita, bersyukur pada sore hari ini. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa di tahun 2023 gereja itu mengambil tema berbuah. Ya toh, masih ingat ya tahun lalu kan berbuah, katakan berbuah. Nah, nggak kebetulan tahun ini temanya jadi ada tema yang berbeda itu kuat di dalam firman apa? Nah, kalau kita gabung ya, kalau kita gabung tahun 2003 sampai 2024 itu punya arti seperti ini. Orang yang kuat dalam firman akan berbuah. Amin. Pokoknya kalau kita kepengen berbuah, dan jangan lupa ya, jangan mikir bahwa oh tahun 2023 berbuah, wes 2024 gak berbuah maneh. Nah, temanya akan terus jalan terus. Saling mengisi, saling menguatkan. Jadi kalau kita mau berbuah, kita itu harus kuat, ngerti firman, pegang firman. Ya. Jadi sore hari ini kita mau lihat bagaimana caranya supaya kita itu kuat dalam firman. Mungkin ibu mikir, wah ini Natal-Natal kok malah kuat dalam firman. Tenang aja, nanti ada sambungannya. Oke, jadi bagaimana supaya itu kita itu kuat di dalam firman seperti tema tahun 2024 ini. Saya sampaikan hal ini karena ini Jumat terakhir. Setelah ini kalau nggak salah mulainya nanti Januari toh, tanggal 10 Januari. Jadi ini di Jumat terakhir ini di dalam perayaan Natal ini, mari kita mulai mengingat tema 2024 ini dan 2023 dan sebelum-sebelumnya. Karena itu kita mau lihat bagaimana supaya kita kuat di dalam firman. Ayatnya ada dalam Lukas 8 ayat 5. Jadi demikian bunyinya. Yang jatuh di tanah yang baik itu adalah orang yang setelah mendengar firman itu apa? Menyimpannya dalam apa? Hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kalau kita perhatikan ayat ini merupakan sebuah tanggapan. Jadi kalau ada sesuatu terus kita nanggepi gitu, kita merespon. Apa yang direspon? Firman Tuhan. Jadi ayat ini bicara tentang respon kita terhadap firman Tuhan. Ibu-ibu, firman Tuhan itu bukan perkataan pendeta hamba Tuhan yang di atas mimbar, bukan loh. Bukan cuma ya memang dikatakan, tapi kita harus tahu dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita ngerespon firman, menanggapi firman, artinya kita menanggapi Allah. Jadi jangan pernah menyepelekan firman. Mungkin kadang-kadang kita dengar firman dari anak kecil. Tas arek cilik. Enggak loh, firman itu tetap punya kuasa siapapun yang mengatakannya. Bahkan ada seorang hamba Tuhan berkata, biarpun firman Tuhan itu diucapkan oleh orang yang jahat, ya, tapi ketika firman itu keluar, dia tetap firman yang berkuasa. Jadi kalau misalnya mungkin satu saat ibu-ibu lihat, aduh saya nyampe no firman kok gak seneng aku, terus kita gak menghargai firman itu, loh jangan loh, firman itu tetap punya kuasa loh. Jadi kita harus tetap tanggapi firman itu sebagai kehadiran Tuhan.
Soal yang menyampaikan itu tidak benar, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi firman yang keluar dari mulutnya itu firman Tuhan. Pokoknya cocok sama Alkitab ya itu firman Tuhan. Kecuali dia bikin-bikin ya Pak. Cocok. Nah, sekarang kita lihat di situ. Jadi ini bicara tentang respon. Di dalam bahasa Inggris, jadi gini, Alkitab itu, dan ini kan Lukas, ditulis dalam bahasa Greka atau Yunani. Dan itu diterjemahkan oleh oleh King James. Itu lebih mirip dibanding yang ada di Alkitab Indonesia. Jadi saya langsung terjemahkan ya. Versinya King James itu gini. Tetapi orang-orang yang berada di tanah yang baik adalah mereka yang dengan jujur. Ini nggak ada di Indonesia. Dengan jujur dan baik hati, jujur dan baik hatinya, ya. Setelah mendengar firman itu, dia mentaati dan menghasilkan buah dengan sabar. Jadi kalau di Lukas bahasa Indonesia cuma disimpan, tapi sebetulnya maksudnya itu nggak cuma disimpan. Setelah dengar, masuk hati disimpan, kemudian di sini dikatakan mentaati. Nah, baru setelah itu keluar buahnya. Sekarang kita mau lihat di sini. Jadi yang dimaksudkan orang yang punya tanah hati yang baik itu aslinya itu di situ adalah orang yang jujur. Orang jujur itu hatinya baik. Dia yang bisa menyimpan. Karena itu ibu-ibu, ayo di akhir tahun ini kita janji sama Tuhan. Tuhan, mulai sekarang aku mau jadi orang yang jujur. Apa yang aku katakan iya ya iya. Aku nggak mau curang, aku nggak mau bujuk-bujuki orang. Aku mau jujur, aku mau tulus hatiku. Ini bukan hal yang datang tiba-tiba loh. Orang jujur itu nggak terus tiba-tiba lahir jret dia jadi jujur, enggak. Itu dilatih. Jujur itu perlu dilatih, itu ada prosesnya. Berarti setiap orang bisa jujur. Setiap orang bisa punya hati tulus dan baik kalau mau melatih. Jadi ayo di Jumat terakhir ini kita janji sama Tuhan, Tuhan aku mau jadi orang jujur supaya aku bisa nyimpen firman. Kalau kita nggak jadi orang jujur di sini kan dan baik hati, nggak bisa, firman itu mental pasti. Karena firman nggak senang dengan penipu pembohong. Allah kita itu Allah yang apa adanya, clear apa ya? Ya clear, transparan, jujur, tulus. Jadi kalau kita mau bisa nyimpen firman, kita pertama orang ini adalah orang yang jujur. Kemudian apa? Baik hati. Saya pikir baik hati itu kayak apa? Orang baik hati itu moralnya baik. Moralnya baik. Orang yang moralnya baik itu tingkah lakunya baik. Perkataannya baik. Jadi orang ini menyenangkan orang lain, gak pernah melukai orang. Ini orang yang moralnya baik. Jadi pertama hatinya baik, keluarlah tindakan, yaitu dalam bentuk moral dan tindakan yang baik. Dikatakan orang yang masuk punya tanah hati yang baik ini, orang yang punya sifat baik, gak pernah mau merugikan orang. Justru kalau bisa aku nih jadi berkat, loh gitu loh. Justru kalau bisa aku nih memberkati orang dengan apa yang aku miliki. Menjadi berkat itu nggak cuma melalui uang kita loh, tapi melalui sikap kita. Ketika kita lihat ada orang sedih, kita tolong, kita doain, gitu. Ada orang misalnya, aduh sambat apa, kita nasihati. Mungkin ketika kita punya kelebihan makanan, aduh kok sakno ya tonggoku ki kok gak iso mangan, dikasih, itu orang baik hati, itu menjadi berkat. Jadi tindakannya terpuji, tindakannya tidak mengecewakan, tidak menjadi batu sandungan. Nah, orang yang seperti ini yang dimaksudkan Alkitab adalah orang jujur dan baik hati. Dan yang jelas, orang jujur itu cinta kebenaran. Jadi dia berkata apa yang benar. Ya, enggak bujuk-bujukan. Jadi cinta kebenaran, dia pegang kebenaran, dia lakukan kebenaran.
itu orang jujur. Nah, orang yang seperti ini, ketika firman itu datang menjadi benih, ibu-ibu, firman Tuhan itu benih yang paling bagus, the best. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa firman itu, firman. Kan kadang itu kalau kita beli, kan saya kapan itu pernah bikin hidroponik, sawi hidroponik kan. Katanya itu sawinya bibitnya tuh di kantong tuh bagus. Ada yang nggak jadi loh. Berarti kan bibitnya nggak baik. Tapi kalau firman itu bibit yang terbaik. Berarti bibitnya udah baik ya. Nah, pertanyaan kok gak jadi buah ya? Karena tanahnya nggak baik. Nah, supaya tanah yang baik, ayo kita melatih tanah hati kita. Di sini kita harus jujur, harus tulus, harus hatinya baik, jadi berkat, suka menolong. Ini bisa dilatih. Latihan kecil-kecilan aja dulu. Mulai kalau lihat ini kan ini kan sekarang coba dilihat kanan kiri, oh ini datang hari ini. Nah nanti tanggal piro bu, dulu kita tanggal 10. Loh kok gak teko ya? Nah hati yang baik, tak besukane, tak takonane. Loh kamu itu loh dulu lagi janji sama Bu Silas mau datang, kok gak datang? Lah itu hati baik, peduli, sakno kata mak Ibu Silas tadi, pokoknya saya mau semua masuk surga gitu kan ya toh. Nah ini kita bolos-bolos ibadah, gak dapat makanan firman Tuhan, gak memuji Tuhan, lama-lama rohaninya kering mati. Lah saya gak tahu kemana itu setelah itu. Jadi ayo tambah hari hidup kita ini gak tambah panjang, tambah pendek. Jadi kalau ulang tahun jangan nyanyi panjang umurnya ya, pendek udah. Saya tambah pendek loh, umur itu kan bisa ditentukan segini. Tambah hari lo, tambah pendek umurku lo, tambah pendek umurku. Umur itu kan kesempatan hidup, tambah pendek. Jadi ayo, kita tidak pernah tahu kapan. Tadi Ibu Silas bilang, saya tidak tahu siapa yang mendahului, yang duluan dipanggil siapa. Jadi ayo berusaha jadi orang baik. Jadi kita lihat sekali lagi, yang jatuh di tanah yang baik adalah orang yang jujur dan baik hati. Hatinya baik, itu tanah baik. Nah itu. Kemudian ketika sekarang tanahnya sudah baik ya, ini bibitnya baik, saya nggak bahas bibit ya, wis jelas baik soalnya firman Tuhan wis nggak bisa dipungkiri lagi. Sekarang kita ngebahas tanahnya sudah tadi. Kemudian reaksi dari orang yang baik, tanahnya yang baik, itu kita bisa lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dari Lukas 8 ayat 15 ini kayak gini bunyinya. Benih yang jatuh di tanah yang subur ibarat orang yang mendengar kabar itu atau firman itu lalu menyimpannya di dalam hati yang baik dan jujur. Nah, mereka bertahan sampai menghasilkan buah. Jadi reaksi orang yang hatinya baik, yang tanahnya baik itu, reaksinya yang pertama, nyimpen dalam hati. Gak dikeleler-keleler no firman Tuhan itu. Dan kita lihat itu, perumpamaan ini kan perumpamaan tentang tanah. Yang pertama, jatuh di jalan. Jadi jatuh jalan ini, firman itu datang. Firman itu dengan melimpah, sekarang ini firman lagi melimpah loh. Lihat YouTube tuh firman siapa aja khotbah, tapi harus hati-hati. Ya, harus hati-hati juga. Pokoknya kalau rodok loh, kok beda sama yang disampaikan di mimbarnya GPDI Elohim ya. Hati-hati, tanya aja lebih baik tanya. Tanya ke ketua care atau tanya kepada saya siapapun. Ini kok gini ya firmannya. Hati-hati. Ya, jadi jatuh. Nah, kalau kita tidak simpan, dikeleler babah, diambil burung. Ketika kita nyari lundi yo firman iku mang yo ilang wis diambil burung. Nah, tapi ketika orang yang punya hati baik dikatakan dia menyimpannya di dalam hati yang baik. Kemudian kalau kita lihat tadi di versi yang aslinya, selain menyimpan apa? Dia taat. Nah, sebelum taat ya, sebelum mentaati itu ada taat ini kan tanggapannya. Jadi ketika dia simpen, terus dia pegang baik-baik.
nyimpen, dia pegang teguh. Pokoknya nggak ada yang bisa ngerebut firman. Firman itu bagianku, aku mau simpen karena firman ini perkataan Allah. Dan firman itu adalah Allah, itu berharga. Tak simpen pokoknya. Aku jaga baik-baik supaya tidak diambil yang lainnya. Supaya kesulitan hidup, supaya pencobaan, supaya iblis, supaya apa? Masalah tidak mengambil firman. Aku mau simpen. Sehingga ketika kita simpen, maka kita bisa melakukan. Nah, kalau kita nggak nyimpen sesuatu, gimana kita bisa lakukan? Makanya simpan firman Tuhan baik-baik. Di sini dikatakan menyimpannya di dalam hati yang baik dan jujur. Itu bahasa Indonesia sehari-hari. Ketika kita di sini dikatakan menyimpan dalam hati yang jujur. Nah, kemudian ada kata mereka bertahan sampai menghasilkan buah. Jadi kalau kita tuh punya banyak firman, mbok godaan kayak apa, mbok tantangan hidup seperti apa, tidak akan membuat kita ambruk. Di sini dikatakan mereka akan bertahan sampai menghasilkan buah. Jadi orang yang nyimpan firman Tuhan dan melakukannya, ini adalah orang yang punya ketekunan, atau di sini dikatakan mereka bertahan. Di versi yang lain bersabar, sabar. Ibu-ibu, kita kan tahu siapa di sini suka bertanam, nanam lah, bukan nanam padi. Pokoknya nandur gitu loh, nanam buah apa, siapa suka? Biasanya ibu-ibu itu seneng. Lo biji lombok wis tak tandure gitu kan ya toh. Oh, tomat, nah kan nanam. Saya mau tanya, begitu nanam lombok, jedwer, wis tak enteni sak jamane metu lombok ndak? Kira-kira gitu ndak? Enggak toh? Ya toh? Ada proses. Demikian juga kalau kita mau berbuah, artinya kita tuh menjadi pelaku firman, kita menjadi berkat. Buah itulah yang namanya buah pisang, buah mangga, buah jeruk. Yang dicari apanya? Rasanya, bener. Ya buah, tapi nek rasanya gak enak, wis gak mau. Buah itu selalu yang dicari rasanya, kecuali buah pare, pahit ya. Tapi saya suka pare, bagus soalnya. Jadi buah itu yang dicari rasanya, manisnya. Lah supaya jadi buah manis itu enggak nanam betunduk keluar buah, enggak loh. Ada proses, buah masuk dulu di tanah. Proses pelan-pelan mulai keluar daunnya, terus mulai gede bertahun-tahun. Nah, di ayat ini dikatakan mereka bertahan sampai menghasilkan buah. Tuhan kasih ayat ini karena Tuhan tahu untuk berbuah itu nggak cuma sehari jadi buah, perlu bertahun-tahun, perlu berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan perlu seumur hidup. Jadi kalau kita berbuah, mungkin kita sudah menjadi berkat. Tidak berarti itu wes mandek, aku wes jadi berkat. Aku wis bagi-bagi sembako ke tetangga, wis kan wis jadi berkat. Aku udah nolongin, udah besuk, oh wis karek wis mandek. Enggak loh ibu-ibu. Berbuah, kalau kita lihat kata berbuah di sini, kalau apa ya? Kalau bahasa Inggris itu ada sifat apanya ya? Apa sifat atau apa ya? Continue. Kalau Indonesia ya wis berbuah titik wis. Tapi kalau berbuah ini dalam bentuk continue, terus. Berbuahnya itu nggak cuma sekali, tapi terus menerus seumur hidup. Katakan seumur hidup. Jadi karena kita harus berbuah seumur hidup, makanya harus simpan firman dan pertahankan itu seumur hidup. Sekali Yesus tetap Yesus. Itu poinnya. Jadi kita lihat di situ orang yang jadi orang yang berbuah tadi, dia itu tekun, dia bertahan sampai dia menghasilkan buah. Dia sabar nanggung semua resikonya. Untuk berbuah itu kan pasti ada resikonya.
Mungkin juga resikonya, oh sombong, sok-sokan, sok suci. Oh ini pencitraan ini paling ngasih-ngasih ini berbuat baik pencitraan biar dipuji-puji. Biarin ibu-ibu. Kita yang penting tadi kan jujur loh. Jujur, tulus, ikhlas. Soal nanti dibilang orang apa-apa gak usah peduli. Sing penting Tuhan urusannya. Men. Jadi jangan, waduh gak enak rek diarani pencitraan. Pokoknya yang penting kita kan gak bermaksud pencitraan. Waduh dipikir sombong, sok semugih. Wah gak. Biarin orang mau ngomong apa. Yang penting aku tulus melakukan yang itu. Jadi menghadapi tantangan, menghadapi ejaan, cemoan, biarkan anjing menggonggong, kita tetap berjalan, oke? Jadi bersabar, sabar sampai berbuah itu jadi. Sebab kita tahu buah itu nggak instan. Ya kalau mie instan ada ya, kopi instan. Tapi kalau buah nggak ada yang instan ibu-ibu. Gak ada tiba-tiba ada cup bunder, ada biji dikasih air panas keluar mangga, gak ada. Jadi perlu proses, perlu kesabaran. Kemudian apa? Orang yang menyimpan firman itu dia akan punya kesanggupan. Dia akan sanggup. Sebab saya katakan firman itu adalah kekuatannya Allah. Amin. Kalau kita simpan firman, artinya kita simpan kekuatannya Allah. Saya beberapa kali ngalami, misalnya kita pernah dengar firman pendeta siapa ngomong mungkin bertahun-tahun lalu. Tapi ketika kita simpan, kita ingat, tiba-tiba kita dihadapkan dalam satu situasi. Tiba-tiba, aduh iya ya, aku eling dulu, aku pernah dengar firman tentang bersabarlah misalnya kayak gitu. Dan itu menjadi kekuatan. Kenapa? Karena firman itu hidup dan penuh kuasa. Jadi makanya di sini akhirnya orang yang nyimpan firman itu punya kesanggupan untuk melakukan firman, untuk bertahan menghadapi segala situasi. Sehingga proses atau buah itu dihasilkan. Dan orang yang menyimpan firman itu pasti menjadi orang yang punya iman teguh. Dia nggak peduli gonjang-ganjingnya dunia, dia nggak peduli berita-berita yang ada di sekitar. Aku cuma lihat Yesus, aku cuma gandol Gusti, aku cuma memandang Tuhan, fokusku cuma sama Tuhan, yang lain nggak peduli. Kenapa? Dia percaya, dia pegang firman. Nah, semua di atas ini, jadi apa yang sudah kita jujur dan ini cocok dengan seorang tokoh yang perannya tuh gede banget di dalam peristiwa Natal. Siapa yo? Hah? Seorang wanita yang luar biasa, Maria. Siapa Maria? Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Apa arti Maria beroleh kasih karunia di hadapan Allah? Artinya Maria diperkenan. Jadi kenapa kok Maria diperkenan? Saya yakin Maria hatinya tulus. Kan kita tahu Allah benci dengan penipu, Allah benci dengan kebohongan. Jadi kalau sampai Maria beroleh kasih karunia, berarti Maria ini diperkenan. Dia pasti seorang wanita yang luar biasa di mata Tuhan. Dia pasti jujur, hatinya murni. Dan kalau saya perhatikan, beroleh kasih karunia ini punya satu yang saya sampai wah. Jadi dalam bahasa Grekanya beroleh kasih karunia itu punya arti apa? Anggun di dalam tindakan. Wah. Saya tahu mungkin Maria bukan anak orang kaya. Mungkin Maria bukan orang yang terkenal, tapi di sini tingkah lakunya tuh anggun, nggak sembrono, nggak sembarangan. Dia atur hidupnya sedemikian rupa. Dia jaga dirinya, dia jaga hidupnya sehingga dia diperkenan. Di sini
beroleh kasih karunia. Anggun. Nggak urak-urakan, nggak sembarangan hidupnya. Dia atur, dia teratur hidupnya. Jadi Maria beroleh kasih karunia. Cocok kan tadi? Berarti dia punya hati yang baik. Nah, kemudian yang kedua, Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, ini ada firman. Malaikat Gabriel waktu itu datang, saya nggak tahu mungkin malam atau pagi nggak tahu, pokoknya dia datang kepada Maria, jangan takut, engkau beroleh kasih karunia, dan dilanjutkan dengan sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan. Ini yang menyampaikan, ini berita firman yang dari Allah nyuruh malaikat Gabriel. Dan kita mau melihat orang yang hatinya baik, itu responnya, lihat ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Nah ini, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi Maria begitu malaikat itu datang, karena Allah berkenan kepada dia, malaikat menyampaikan titipan pesan dari Allah, yaitu berupa firman kepada Maria. Maria mendengarkan, Maria pegang teguh, dan Maria taat. Ini dia katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini bicara tentang kesanggupan, ketaatan Maria untuk melakukan firman itu. Jadi ibu-ibu, Maria ini cocok dengan itu tadi, punya tanah hati yang baik. Nah kemudian yang ketiga, siapa Maria? Maria ini akhirnya dengan tekun menjalani rencana Allah. Beberapa hari yang lalu itu di channelnya Netflix, ibu-ibu yang punya Netflix, anak-anaknya punya Netflix, buka itu kisah tentang, judulnya Mary, udah diterjemahkan kok, saya lihat udah diterjemahkan Indonesia, Mary. Saya tidak pernah membayangkan bahwa ternyata Maria itu tuh mengalami tekanan berat ketika dia diberitakan mengandung, sebab menurut penelitian berita tentang Maria mengandung itu sudah tersebar. Dan ibu-ibu, zaman dulu kalau ada orang hamil di luar nikah itu dikejar-kejar, mau dirajam sama batu, dilempari batu sampai mati. Dan kalau saya lihat film itu, ini juga nggak ngerti, cuman ini bergulir dari cerita yang ada di masyarakat. Ternyata Maria saat itu memang sedang dikejar-kejar, jadi dicari sama orang, sebab itu dianggap aib bagi kota itu. Pertanyaannya, apakah ketika Maria bilang, ini tadi, jadilah padaku menurut perkataanmu, Maria apakah nggak mikir resikonya? Mikir ibu-ibu. Dia tahu dia seorang yang tulus, dia seorang yang taat. Dia tahu kalau aku sampai mengandung sebelum aku menikah, maka aku akan diancam hukuman mati. Tapi Maria dengan berani, dia berkata, jadilah padaku menurut perkataan. Saya yakin sebelum dengar perkataan malaikat ini pun, Maria adalah orang yang taat, melakukan hukum Taurat. Dia taat, ibadahnya taat. Jadi akhirnya Maria bisa bertahan ibu-ibu, menghadapi cercaan, menghadapi ejekan, mungkin dikejar, dan itu kemungkinan bisa terjadi. Kalau saya lihat dari film, iya ya, memang mungkin seperti itu. Dia masih anak muda, dia masih belasan tahun, mungkin masih SMP waktu, karena dia masih sangat belia katanya. Mungkin sekitar umur 17, tapi dia sudah harus menanggung. Dan dia sabar, gak gampang. Ibu-ibu kan sini yang sudah punya anak kan tahu rasanya. Mengandung itu gak gampang. Ada aja. Belum lagi mualnya lah, belum lagi berat, boyok, sakit gitu. Tapi Maria dengan sabar nanggung semua resiko. Tidak ada keluhan dalam mulut Maria. Dan Maria tetap menjaga imannya tetap teguh. Sehingga ketekunan, kesabaran Maria menghasilkan buah.
Dan buahnya adalah kelahiran bayi Yesus yang bisa kita nikmati sampai hari ini. Itu udah 2000 tahun lalu loh. Tapi buah yang dihasilkan Maria itu menetap sampai, dan boleh saya katakan buahnya itu bisa dinikmati sampai kekal. Kenapa? Karena kita yang menikmati buah itu nanti akan masuk di kekekalan. Karena kita sudah ditebus oleh Yesus. Jadi kita lihat, karena ketekunannya Maria, karena kesetiaannya Maria, karena hati baiknya Maria, ya, maka Maria menghasilkan buah, yaitu, dan luar biasa, buah ini membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Jadi ibu-ibu, ayo mulai sekarang kita mulai punya kerinduan, aku mau berbuah Tuhan. Tapi yuk kita mulai noto dari awal lagi. Kita mungkin pulang nanti bisa mulai mikir, ya selama ini gimana hatiku? Gimana hatiku nanti malam-malam mau tidur dia merenung sebentar. Hatiku gimana? Ayo kita perbaiki. Ini loh masih punya waktu kita. Di akhir tahun ini kita mau janji sama Tuhan, Tuhan, aku mau punya hati yang baik. Supaya aku bisa nyimpen firman, aku mau punya hati yang jujur, aku mau berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Aku nggak mau nipu-nipu lagi, aku nggak mau modus-modus lagi. Kalau iya ya tak bilang iya. Jujur, tulus, itu yang Tuhan mau. Dan ketika kita punya hati seperti itu, maka firman itu akan betah dan bertahan di dalam hidup kita. Kita bisa pegang, dan sewaktu kita perlukan, ketika nanti firman udah gak ada di dunia ini, gak tahu hilang kemana, sebab firman di Alkitab ditulis seperti itu, akan tiba saatnya kita akan sulit cari firman. Seperti zaman Mesir, masa kejayaan kelimpahan 7 tahun, kemudian masa kering, akan ada masa kering. Ibu-ibu mau cari firman gak ada. Tapi karena kita sudah nyimpen, jadi sewaktu-waktu keluar, bisa kita keluarkan. Karena gudang kita penuhi dengan firman. Jadi mari mulai sekarang hargai firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan, hargai firman Tuhan. Karena firman Tuhan ada Allah. Dan firman Tuhan punya kekuatan, punya kuasa yang dahsyat. Yang bisa merubah segala sesuatu. Yang bisa menciptakan segala sesuatu. Ingat, dunia diciptakan oleh apa? Firman. Memang manusia, cuma manusia tok loh yang diciptakan oleh tangan Allah. Lainnya, maka berfirmanlah Allah, jadilah matahari, jadilah itu. Maka berfirmanlah Allah, jadilah binatang. Maka berfirmanlah Allah, jadi laut. Kalau saya tuh melihat laut, saya tuh apalagi laut yang ombaknya, wih luar biasa Tuhan. Kalau malam-malam tiba-tiba kalau di tempat gelap, kita lihat bintang sampai kayak gitu, luar biasa Tuhan. Luar biasanya kayak gitu loh. Itu tuh dijadikan oleh apa? Firman. Berarti firman itu kuat dan penuh kuasa. Jadi simpan firman baik-baik supaya kita bisa berbuah. Puji Tuhan, sore hari ini ya, kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau adalah kebenaran yang menyelamatkanku. Kita akan menyanyikan lagu ini menjadi doa kita, menjadi janji kita di hadapan Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Haleluya. Saya ulangi dulu untuk bangkit berdiri.